Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Brothers Sisters, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur minggu pagi hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan kepada kita semua di minggu ketiga bulan Mei 2021. Di mana selama 1 bulan ini kita membahas buku Yohanes dengan tema To My Father's Glory yang diambil dari buku Yohanes 15 ayat ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saat ini sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang baik, Allah yang begitu baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami, menyertai kami selama masa-masa ini Tuhan. Bahkan di masa pandemik ini Tuhan, kami bisa berkumpul di platform ini untuk kami bisa mendengarkan firman Engkau. Sertai hamba Engkau Tuhan yang akan berbicara pada pagi hari ini, kiranya firman yang akan disampaikan berbuah, berakar dengan sangat luar biasanya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. If you abide in my word, you are truly my disciples. Saya ambil dari Yohanes 8 ayat 31. Buku Yohanes adalah buku yang sangat luar biasa untuk saya secara pribadi, di mana saya bisa belajar dan melihat dengan sangat jelas bagaimana Yesus memperlihatkan karakter dan pribadi Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Hal ini juga yang saya percaya dan saya yakini ada beberapa karakteristik yang harus kita miliki menurut Yesus apabila kita hari ini mengaku pengikutnya, muridnya. Dan hal pertama yang saya lihat adalah berbuah banyak, kamu benar-benar adalah muridku. Di Yohanes 15 di ayat ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dilanjutkan di pasal yang sama, di ayat 7 dan 8, Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sangat menarik bahwa di Yohanes 15 ini juga Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Yesus menggunakan pohon anggur untuk mengilustrasikan firman-Nya. Kita lihat sama-sama di gambar ini di mana pohon anggur dan buahnya. Apabila kita perhatikan buah anggur yang terdapat pada ranting-ranting tersebut, itu tidak hanya 1 buah atau 2 buah, bahkan tidak 3 buah, melainkan banyak. Untuk saya secara pribadi ketika saya memperhatikan firman ini, saya melihat bahwa Tuhan kita tidak tanggung-tanggung kalau mau mengasihi dan memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya mau memberkati saya secara pribadi dengan 1 hal, atau bahkan 2 hal, atau bahkan 3 hal, tapi dengan banyak hal lainnya. Dari situ saja saya sudah bisa melihat dan merasakan, wow, God, you are so good. Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Mau memberkati saya dengan banyak hal, bukan dengan sedikit hal. Kenapa Yesus katakan berbuah banyak di dalam Alkitab? Ketika saya selidiki dalam firman Tuhan dan saya menemukan begitu banyak buah yang tertulis dalam Alkitab. Salah satunya adalah buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, di situ saja kita bisa melihat ada 9 buah yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Hal yang kedua juga dikatakan buah pertobatan. Dikatakan di Matius 3 ayat 8. Dikatakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebelum saya mengenal firman Tuhan, sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah orang yang suka narkoba, suka berbohong, suka bercabul. Tapi ketika saya melihat firman Tuhan
Dan saya melihat bahwa buah pertobatan, saya melihat bahwa banyak hal yang saya harus bertobat. Sehingga ketika saya menjadi seorang muridnya, setiap hari saya harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan itu adalah kabar yang luar biasa untuk saya. Saya semangat dan excited. Bukan berarti ketika masa di mana saya mengambil keputusan menjadi murid Yesus dan saya hanya bertobat sekali. Sehingga hanya punya buah pertobatan pada saat itu saja. Tetapi tidak, saudara-saudari. Tuhan inginkan buah pertobatan itu kita bisa dapatkan setiap hari. Wow. Selanjutnya dikatakan adalah buah kebenaran. Filipi 1 ayat 11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Wow, saya juga bisa lihat bahwa ketika saya mengambil keputusan menjadi murid Yesus, bertobat setiap hari dalam kehidupan saya harus memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga saya pun bisa melihat ada buah-buah roh untuk memuji dan memuliakan Allah dalam setiap hari saya. Yang keempat dikatakan buah Injil. Kolose 1 ayat 6 dikatakan yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarkan dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya hari ini bisa berada di sini, ini karena adalah buah Injil. Ada orang yang memberitakan kepada saya. Ada orang yang mengirimkan pesan kabar baik luar biasa ini melalui Tuhan. Dengan Tuhan untuk saya bisa mengerti dan merasakan. Dan inilah yang disebut buah Injil. Karena 20 tahun yang lalu saya bisa mengerti dan mengenal Tuhan saya. Hari ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa berbuah banyak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 15 di ayat 2 dan ketiga dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Wow, dikatakan dalam Alkitab bahwa untuk kita berbuah banyak, kita perlu dipotong dan dibersihkan. Ya, nah ini ada terminologinya dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit He prunes so that it will be even more fruitful. Wah, ini sangat menarik. Ada metode pruning namanya untuk beberapa tanaman. Salah satunya adalah anggur. Nah, di-prune oleh Tuhan bukanlah karena sesuatu itu tidak baik dari kita. Tetapi memang cara pohon tersebut untuk berbuah lebih lagi adalah dengan di-prune seperti itu. Kalau dulu saya melihat, waktu ketika saya menjadi Kristen muda, saya melihat metode ini seakan-akan adalah sebuah penghukuman dari Tuhan karena seseorang tidak berbuah. Tetapi ketika saya melihat firman ini dengan lebih teliti, memahami lebih lagi, saya melihat wow, saya terharu sekali dengan Tuhan saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat betapa baiknya Dia. Spiritual pruning atau pembersihan secara rohani, saya percaya meningkatkan pertumbuhan rohani seseorang dengan membersihkan semua yang menghalangi pertumbuhan rohani tersebut terhadap seseorang. Dan hari ini adalah bagaimana cara Bapa untuk memotong dan membersihkan kita. Bagaimana cara beliau mempruning kita, saudara-saudari yang terkasih. Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah saling membersihkan dalam fellowship. Ya, dikatakan di Yohanes 13 di ayat 14 dan ke-15 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, saya sangat bersyukur fellowship bisa membersihkan hidup kita untuk bisa menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena saya percaya dalam satu tubuh, kalau kita lihat buah anggur tadi, ranting tadi, saya bayangkan ini adalah seperti satu tubuh Kristus, di mana buah-buahnya adalah anggota-anggota jemaatnya.
saya dan saudara-saudari saya dalam jemaat. Dan ketika kita menempel, kita tahu bahwa latar belakang kita, kelemahan-kelemahan kita akan bisa semakin dibersihkan ketika kita punya fellowship di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita semakin mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita fellowship, kita menajamkan satu sama lain. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Hal yang kedua juga dikatakan, firman Tuhan itulah yang akan membersihkan kita sehari-harinya. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari, inilah betapa pentingnya untuk kita bisa memiliki personal time with God kita. Momen-momen dalam satu hari di mana kita bisa betul-betul mengambil waktu, memberikan hati kita, pikiran kita, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dalam hari itu. Yesus juga katakan bahwa untuk menjadi muridnya, salah satu syarat-syaratnya adalah untuk kita memikul salib setiap hari. Tuhan pun memberikan satu masa, yaitu satu hari, untuk kita senantiasa menjadi seorang pengikutnya. Enggak seminggu sekali, enggak 2 hari sekali saudara-saudari, tidak. Tapi setiap hari. Dan itulah yang saya percaya bagaimana firman Tuhan akan terus membersihkan kita. Yang terakhir adalah melalui penderitaan. Ya, Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Wow. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Thanks to Jesus. Saya sangat bersyukur kenapa Tuhan Yesus memberikan satu perspektif kepada saya ketika saya melihat bahwa melalui penganiayaan, penderitaan, Tuhan membersihkan hidup kita. Apa maksudnya? Untuk saya secara pribadi, saya harus bisa melihat hal-hal apa dalam hidup saya yang membuat saya menderita. Ada banyak hal, saudara-saudari. Sama halnya dengan kita semua. Hal yang mungkin kecil buat saya, mungkin menurut Anda besar. Begitu juga sebaliknya. Tapi apapun itu, kita harus tahu apapun bentuk penganiayaan tersebut, kita harus tahu Yesus telah mengalahkan dunia, mengalahkan semuanya. Ketika kita bisa merasa teraniaya dengan Kristus, satu hal yang harus terreveal dalam hidup kita adalah damai sejahtera. Hari ini brothers, sisters, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini ya Tuhan akan membersihkan kita melalui fellowship, firman Tuhan, dan penderitaan, tantangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Inilah yang akan memperlihatkan bahwa ketika kita dibersihkan, kita benar-benar adalah muridnya. Hal kedua yang saya ingin bagikan adalah tetap dalam firman-Nya, maka kita adalah benar-benar muridnya. Sangat menarik di buku Yohanes, di Yohanes 6 ayat 66 dikatakan seperti ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Waduh, sepertinya ayat ini memberikan kabar kurang baik, karena kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus ada saatnya mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini juga yang harus saya secara pribadi belajar. Ya, kita lanjut ke Yohanes 8 ayat 31, dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Wow, ini sangat menarik ya, bahwa saat itu dikatakan ketika Yesus berfirman, bersabda, banyak orang yang percaya mendengar perkataan Yesus. Menjadi percaya kepadanya. Tapi yang sangat menarik setelah itu, ketika orang-orang Yahudi yang dimana Yesus bicarakan, mereka bilang mereka percaya kepada Yesus, dan pada saat itu Yesus menaikkan standarnya lagi. Ya, bukan cuma percaya doang, tapi dia bilang, Yesus katakan kepada mereka, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Wow. Jadi percaya dan tetap dalam firman-Nya itulah yang membuktikan bahwa kita ini murid-murid Yesus. Hari ini saudara-saudari, saya berasal dari latar belakang orang yang dulu sebelum saya mengenal firman Tuhan yang benar,
Saya adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Dari keluarga saya, dari orang tua saya. Setiap hari Minggu saya datang ke gereja bersama keluarga, bertahun-tahun berulang-ulang. Tapi ketika saya dibukakan firman Tuhan, saya seperti orang-orang Yahudi ini. Saya cuma percaya kepada Yesus. Tapi saya tidak tetap, bahkan saya tidak pernah membaca firman-Nya. Saya cuma percaya saja. Hari ini yang sangat menarik di dalam kekristenan, saya pun melihat dulu karena orang-orang di sekeliling saya yang mengaku percaya Yesus, mereka pun melakukan hal yang sama seperti saya. Datang hari Minggu ke rumah ibadah, ke gereja di hari Minggu saja. And the rest of the week, ya saya melakukan apa yang saya harusnya lakukan. Dan saya tidak tahu bagaimana konsep untuk bisa percaya dan tetap melakukan. Tetap dalam firman-Nya Tuhan. Ini sangat menarik. Percakapan dengan orang-orang Yahudi ini bersama Yesus, ya. Di ayat 33-nya, jawab orang-orang Yahudi ini bilang gini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow. Ya, di ayat selanjutnya, di ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Wow, saya melihat ayat ini merinding saya. Kenapa? Saya teringat dulu ketika saya bilang percaya kepada Yesus, beriman terhadap Yesus. Ya, tapi saya tidak tahu apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena saya tidak tetap dalam firman-Nya. Saya bahkan tidak membaca firman-Nya. Bagaimana hari ini dulu, bagaimana pada saat itu saya bisa tahu kalau saya tidak membaca. Karena pada zaman itu, pada zaman saya sebelum mengenal firman Tuhan, saya hanya percaya saja kepada Yesus. Tanpa saya tahu why dan selanjutnya. Saya merasa seperti orang Yahudi itu dulu. Ya, if you abide in my word, you are truly my disciple. Dalam translasi bahasa Inggrisnya ada translasi dikatakan, if you hold on to my teaching, if you remain to my teaching. Ya, di dalam bahasa Yunani, abide artinya adalah simorphonomai, yang artinya to confirm atau sesuai dengan, memenuhi, menyesuaikan diri seperti ya, firman-Nya. Jadi to confirm, abide, remain. Ini juga yang mengingatkan saya akan Roma 12. Di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, ini ayat yang menurut saya paket lengkap di mana ayat satunya dikatakan, saya harus mempersembahkan tubuh saya yang kudus tak bercacat. Ya, itulah persembahan ibadah saya yang sejati. The proper act of worship. Inilah terminologi worship yang benar di Roma 12 ini. Worship memuji Tuhan, mempersembahkan diri kita, melakukannya, abide dan melakukan. Sehingga di ayat 2-nya ketika kita abide di dalam Tuhan, ya kita nggak menjadi seperti dunia ini. We are not confirmed with this world. Tapi kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada firman-Nya. Ketika kita betul-betul percaya. Dan saya pun mengalami perubahan, pembaharuan budi, sehingga saya bisa melihat mana kehendak Allah yang baik,
dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau dulu saya merasa saya hanya mengikuti tradisi tradisi dari keluarga, dari orang tua saya, dari kakek buyut saya. Tapi saya tidak pernah melihat sebenarnya dari firman Tuhan ini sendiri. Pertanyaannya hari ini adalah bagaimana caranya untuk saya abide in Jesus ketika saya menghadapi situasi yang sulit menurut saya. Menghadapi pandemik ini misalnya. Bagaimana saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih ketika kita menghadapi pandemik ini hampir sudah lebih dari setahun ini. Apakah itu menghilangkan iman kita kepada Tuhan? Ataukah kita hanya melakukan dan percaya, kita hanya percaya saja tanpa kita melakukan? Atau kan kita hanya cukup percaya dan kita tidak melakukan apa-apa? Bagaimana kita menghadapi tantangan dinamika suami dan istri? Apakah kita lelah dan kita bergumul, aduh susah sekali untuk bisa berbicara, berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan satu sama lain bahkan. Gimana caranya kita menghadapi tantangan untuk kita menghadapi situasi finansial yang tidak mudah, emosional kita, intelektual kita bahkan. Saya percaya satu hal saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih. Hadapilah dengan bagaimana Yesus menghadapinya. Abide in Him. Saya tahu ini adalah masa yang tidak mudah untuk kita semua. Tapi satu hal yang saya yakin, Tuhan kita tetap Tuhan yang sama. Apabila Tuhan mengizinkan ini semua terjadi dalam hidup kita, saya percaya satu hal, kuasanya pun juga pasti bisa mengatasi setiap hal. Karena apa? Karena Tuhan yang mengontrol semuanya ini. Hari ini brothers sisters dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dua hal. Apabila kita mengaku bahwa kita adalah betul-betul murid Yesus, kita pasti akan berbuah banyak. Yang kedua adalah kita pasti akan tetap dalam firman-Nya. Saya berharap ini bisa membantu kita untuk kita bisa menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Mau situasi yang mudah, mau situasi yang sulit, semuanya adalah dalam kontrol Tuhan, saudara-saudari. Di mana ketika kita menghadapi situasi apapun, kita tetap terus berbuah banyak dan kita semakin mengerti Tuhan karena kita tetap dalam firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar bagaimana firman Engkau Tuhan begitu sangat luar biasa Tuhan. Engkau yang memilih kami Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau. Dan Engkau memilih kami untuk kami berbuah banyak Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau juga memberikan pandangan yang banyak tentang buah itu sendiri dalam firman Engkau Tuhan. Ada buah yang baik, ada buah yang kurang baik Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, apabila segala sesuatu itu berasal daripada Engkau, itu adalah buah yang baik dan benar adanya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa belajar kembali untuk kami bisa abide in You. Apabila kami bisa betul-betul adalah murid Engkau, maka orang bisa melihat Tuhan. Engkau pun akan melihat bahwa kami berbuah banyak Tuhan. Dengan begitulah Tuhan Engkau akan dimuliakan Tuhan. Dan hal yang kedua Tuhan, kita juga belajar bahwa dalam situasi apapun Tuhan, kami harus remain, abide in Your word. Tetap dalam firman Engkau Tuhan. Mau hal yang sesulit apapun Tuhan. Dan kami bisa melihat ketika kami senantiasa Tuhan di masa apapun Tuhan. Kami bisa tetap berdoa, menginjil, memberitakan firman Tuhan, mengasihi satu sama lain Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan. Itulah yang membuktikan bahwa kami adalah betul-betul firman Engkau. Saya berdoa Tuhan ini bisa membantu kami semua Tuhan. Yang mendengar firman ini untuk kami bisa mempraktekkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.